Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mareta, perwakilan dari kelompok 3 dengan mata kuliah Pemikiran Ilmu Politik dari kelas 2002D. Saya di sini akan membacakan tentang materi Pemikiran Ilmu Politik dari Aristoteles. Dan ini adalah biografi teman-teman saya yang merupakan kelompok dari kelompok 3. Baiklah, materi pertama yang akan menjelaskannya yaitu saya sendiri, Aristoteles dengan biografi dan pemikirannya. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lainnya pada umumnya. Penyelenggaraan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas abad ke-13 dengan teologi Yahudi oleh Maimonides tahun 1135 sampai 1204 dan dengan teologi Islam oleh Ibn Rushd tahun 1126 sampai 1198. Maimonides, pemikiran yang paling terkemuka Yahudi abad tengah, berhasil mencapai sintesa dengan Yudaisme. Di luar daftar ini masih banyak kaum cerdik pandai abad tengah yang terpengaruh demikian dalamnya oleh Aristoteles. Bahkan di zaman dulu dan zaman pertengahan, hasil karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, yaitu bahasa Arab, Itali, Perancis, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Kekaguman orang kepada Aristoteles menjadi sangat tinggi di akhir abad tengah, tak kala keadaan sudah mengarah pada penyembahan berhala. Dalam keadaan itu, tulisan-tulisan Aristoteles lebih merupakan semacam lampu penerang jalan yang terang untuk mencari jawaban problem yang lebih lanjut. Aristoteles tidak sepakat dengan sanjungan membabi buta dari generasi-generasi berikutnya terhadap tulisan-tulisannya. Beberapa pemikiran Aristoteles yang tidak sesuai bila diterapkan pada masa sekarang, yaitu di mana ia mendukung perbudakan karena dianggap sejalan dengan hukum alam. Dan dia percaya kerendahan martabat wanita bila dibandingkan dengan laki-laki. Tapi kemiskinan adalah pokok dari revolusi dan kejahatan. Begitu pula pernyataannya yang menyebutkan bahwa barang siapa yang sudah merenungi dalam seni memerintah manusia, pasti yakin bahwa nasib suatu ampreum tergantung pada pendidikan kaum mudanya. Biografi dari tokoh Aristoteles yaitu Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcide, Tracia, Macedonia, tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomakus adalah seorang talib pribadi Raja Amintas III dan Macedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Prosenus. Pada usianya yang ke-17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, belajar di akademik Plato dan menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademik tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dan hal spekulasi filosofi. Aristoteles merupakan orang yang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulan. Pembuktian yang dilakukan dengan jalan melihat gerhana, 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda, dan sebagainya, merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, ia mendirikan akademik di Asus dan menikah dengan Pitias yang tak lama kemudian meninggal. Ia lalu menikah lagi dengan Nerpilis yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki yang akhirnya ia beri nama Nikomakus, seperti nama ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga mendirikan akademik di Mitilene. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Di tahun 335 sebelum Masehi, sesudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan semacam akademik di Lyceum. Disinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Dalam masa kepemimpinannya, Alexander Agung tidak meminta nasihat kepada bekas gurunya, tetapi ia berbaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset dan eksperimen. Hal ini mungkin menjadi contoh pertama dalam sejarah seorang ilmuwan menerima jumlah dana yang besar dari pemerintah untuk maksud penelitian atau penyelidikan. Walaupun begitu, hubungan Aristoteles dengan Alexander yang diliputi oleh berbagai macam polemik, Aristoteles menolak secara prinsipil cara kediktatoran Alexander. Apabila ketika Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan, Alexander memandang Aristoteles terlalu demokratis hingga ia memiliki pikiran untuk membunuhnya pula. Tetapi Aristoteles memiliki hubungan yang erat dengannya dan sangat dipercaya oleh orang-orang Athena, sehingga Alexander mengurungkan niatnya. Kemudian Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, dan golongan anti-Macedonia memegang tampuk kekuasaan di Athena. Aristoteles didakwa kurang ajar kepada dewa dikarenakan penelitian-penelitian yang dilakukan.
Karena takut dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepat pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun. Lanjut ke pembaca selanjutnya dari teman saya yaitu Rinda. Saya Rinda Fitriani Hoza akan melanjutkan materi. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya. Oleh karenanya, dalam sejarah pemikiran manusia, terdapat tokoh pemikiran atau filosof yang selalu saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda-beda. Berikut adalah pembagian filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama adalah logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian terkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Sebagai contoh, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Yang kedua, dia adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus, menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disangkakan atau dalam dasar menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Kemudian ada filosofi teoretika. Fisika, yaitu tentang dunia materi, ilmu alam, dan sebagainya. Kosmos terdiri dari dua wilayah yang sifatnya berbeda. Wilayah sublunar, di bawah bulan, maksudnya bumi, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas terbentuk bola dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir, kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi, hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ether. Penggerak pertama adalah yang tidak digerakkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Angga Surya Pertama dari kelompok 3 akan melanjutkan materi. Beberapa pembagian penting untuk memahami pemikiran Aristoteles. Yang pertama, doktrin tentang substansi dan aksiden. Benda dan bentuk substansi adalah hal pertama dan fundamental dari setiap benda dan kategori. Substansi merupakan kategori pertama dan fundamental yang membedakannya dengan kategori-kategori lainnya yang merupakan aksidennya saja. Misalnya kita ambil contoh sebuah meja. Meja adalah substansinya, sedangkan warna hijaunya untuk makan dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan substansi adalah apa yang membuat benda itu adalah totalitas benda itu. Sedangkan aksidennya adalah apa yang membuat benda itu sebagai benda partikular. Meja adalah ketotalan dari meja, sedangkan warna hijau untuk makan adalah kepartikularan benda itu. Yang kedua, konsep gerak. Konsep gerak termasuk konsep yang penting dalam pemikiran Aristoteles. Gerak ini juga menandakan perubahan dari potensial ke aktual. Di sini perubahan itu menjadi hal yang penting. Apakah perubahan dari potensial ke aktual itu adalah pertumbuhan, pembusukan, perubahan kualitas, jumlah, dan kualitas dan tempat. Yang ketiga, konsep tentang elemen dan teori Mixio. Selain soal gerak, hal penting lain dari Aristoteles yang menjadi pegangan dari pemikiran berat pada kurun waktu yang lama. Setelah doktrin tentang 4 elemen yang berasal dari sistem pemikiran Empedokles dan bagaimana cara menemukan keempat elemen itu dalam prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Keempat elemen itu mempunyai kualitasnya tertentu pula, yakni kualitas sentuhan aktif, harus berpasangan dalam oposisinya. Aristoteles menunjukkan 8 pasang yang mempunyai kualitas haptik yang kontras satu sama lain, panas dingin, kering lembab, berat ringan, jarang padat lembut keras, kasar halus rapuh raba. Dan elemen dari materi dunia ditandai oleh 4 kemungkinan kombinasi dari 2 haptik aktif, kualitas prima, kualitas tanah kering dan dingin, air dingin dan lembab, udara lembab dan panas, api panas dan kering. Segala material alam di dunia ini mengandung paling sedikit 2 dari keempat elemen ini. Yang keempat, gerak natural dan gerak dipaksa. Setiap gerakan digerakkan oleh sesuatu yang lainnya. Ia merupakan aksioma yang mendasari fisika Aristotelian. Gerak sendiri merupakan suatu yang menjadi perhatian Aristoteles. Misalnya dalam De Anima sendiri, Aristoteles sudah membicarakan soal gerak. Setiap benda yang bergerak selalu diakibatkan oleh pergerakan yang lainnya, yang bisa juga bergerak atau juga diam. Matematika yaitu barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaannya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika. Baiklah, saya Yudi Kurniawan
akan melanjutkan materi selanjutnya. Filosofi praktika tentang hidup kesusilaan, etika kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya, memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar persahabatan atau urusan seksual. Namun, permasalahannya, pengajaran nafsu yang dapat diartikan kenikmatan, kebanggaan, prestasi, tujuan, atau kekuasaan yang tidak terkontrol, yang dikarenakan faktor kesalahan manusia juga. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dapat merubah sikap seorang manusia. Selanjutnya, istilah polis. Polis adalah istilah Aristoteles untuk mengartikan komunitas sipil yang ia yakini sebagai latar sosial kodrati dari manusia. Ada pula kelompok sosial koinia yang meliputi segala macam komunitas yang dimana pada taraf tertentu terjadi interaksi. Sedangkan oikos adalah jenis komunitas paling dasar dan terbatas untuk perkembangan kodrat manusia atau disebut juga rumah tangga. Kemudian, polis menurutnya juga merupakan kebutuhan untuk mengatasi serangan dari luar. Dan menurutnya juga merupakan kebutuhan untuk mengatasi serangan dari luar. Dan menurutnya polis ideal adalah sebuah komunitas orang-orang yang sama kedudukannya yang mengarah pada kebaikan yang sebaik mungkin. Selanjutnya, politika kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajaran diterima oleh mentah-mentah. Ajaran dikupas secara praktis. Pengupasan juga dilakukan secara logis. Saya 512 Mei, NIM 2020-70-2034 akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Aristoteles, sistem politik terjelek adalah tirani dan demokrasi yang terlalu berlebihan. Baginya tidak ada sistem politik terbaik, maka diperlukan adanya konstitusi. Selain berpikiran pentingnya suatu keadilan dalam suatu negara, Aristoteles juga berpikir bahwa hukum yang dapat dipaksakan diperlukan untuk memupuk persahabatan. Negara terbaik bagi Aristoteles adalah negara di mana tiap warganya sejauh mungkin turut serta dalam kehidupan politik atau negara. 4. Filosofia Poetika atau Aktiva. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetike. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan. Aristiktik yang merupakan hasil catarisis disertai dengan estetika. Catarisis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. B. Hasil pemikiran Aristoteles lainnya. 1. Whole dan morph. Pemikiran Aristoteles lainnya adalah whole yang merupakan unsur yang menjadi dasar permacam-macaman, dan morph yang merupakan unsur kesatuan. Tiap-tiap benda yang konkret terdiri dari whole dan morph. 2. Actus dan potensia. Potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan actus adalah dasar sesungguhnya. Suatu hal terjadi bisa dikarenakan karena potensinya adalah dalam hal tersebut sudah mengandung actusnya. 3. Abstraksi. Ide tidaklah merupakan realitas tersendiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal-hal yang konkret. Oleh karena itu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifatnya, maka hal tersebut hal yang umum. Jika beberapa hal diharuskan untuk memiliki sifat yang lain dari umumnya, maka ia akan tetap tak berubah. Baiklah, saya Nanda Mai Supriyatna akan melanjutkan materi. Filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifat empirisnya. Pengertian naturalistis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki, masing-masing dengan sebuah kodrat dan hakikat. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan-kepercayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari bahwa pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal, banyak teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut karena dianggap masuk akal sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena asumsi yang keliru. Sebagai contoh, ketika Aristoteles menyetujui adanya perbudakan karena menurutnya hal ini sejalan dengan hukum alam di mana yang lemah akan kalah oleh yang kuat. Sekian dari saya Nanda Mai Supriyatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.